Berapa rumahnya? Segera diberikan oleh Allah rumah yang punya anak-anaknya soleh solehah. Apalagi Bu? Yang keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pantun dulu nggak Bu? Boleh ya? Harus semangat tapi. Ini mah pantunnya khusus untuk ibu-ibu. Kalau tadi mah kan untuk Asyifa ya. Nah sekarang mah buat ibu-ibu. Ini nyari tadi Bu. Bikinnya baru ini. Ini masih anget. Ya masih anget ya. Cakepnya Bu, semangat Bu ya. Gunung Tangkuban Perahu menjulang tinggi. Pemandangan indah menyejukkan mata. Ummahat di pesantren mengabdi demi meraih ridho ilahi. Satu lagi Bu ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, membeli oleh-oleh dodol Garut. Nah jadi dodol Garut ke Bandung. Harus nama Bayam Bandung Bu. Ummahat di pesantren tekun dan bersungguh-sungguh menjadi ibu yang hebat dan bermartabat. Ini teh gara-gara dodol Garut Ibu. Jadinya bagus. Mun tadi peuyeum menjadi beda. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Para bapak-bapak, nggak ada bapak-bapaknya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara berkah, kalau berkah itu ada di bulan Ramadan atau di hari-hari lain Ibu? Kalau berkah itu ada di hari-hari biasa atau di hari Ramadan saja? Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara berkah, berkah itu kapan Ibu? Keberkahan itu adalah bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mau mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, maka temanya ini bagus. Tapi harusnya di awal bulan Ramadan punya. Nah, makanya kita memulainya dari tadi agar kita semuanya memaknai bahwa yang namanya berkah itu ada di setiap waktu kita. Contoh puasa, Bu, kalau puasa wajib itu ada berapa, Bu? Puasa yang wajib itu ada berapa? Coba acungkan reward nih, benar udah disiapin nih. Kalau tadi yang salawat mah khusus. Sebentar, Ibu yang ngacung, berdiri Bu. Coba disebutin Bu. Itu yang di belakang dulu Ibu. Nah, silakan Ibu. Pertama, Ibu pakai mic Ibu biar kedengaran Ibu. Puasa yang diwajibkan itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian yang kedua puasa qadha, kemudian yang ketiga ada puasa nazar. Masya Allah, betul nggak Bu? Takbir. Ana mah yakin ini teh kalau ikut taklim pasti dicatat. Dan biasanya para ustadz teh ngebahas ini. Betul apa betul? Jadi kadang kita teh karena kita mengetahui hanya tadi yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Jadi kita ini karena kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan Ibu. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan, maka berkah itu kita bisa memaknai setiap kehidupan kita itu penuh dengan makna. Makanya tadi yang pertama ada puasa Ramadan wajib bagi kita ya. Kecuali ibu-ibu sebulan sekali ada halangannya, betul nggak? Betul apa betul? Iya. Yang kedua puasa kafarot atau puasa qadha. Ya, qadha atau kafarot. Kalau yang qadha itu yang tadi apa tuh? Yang misalkan dia
sudah ada kewajiban berpuasa, tapi tadi kayak ibu-ibu ya, perempuan pada umumnya, maka dia wajib untuk berkodok, mengganti di hari atau bulan lain. Kalau kafarat kira-kira gimana? Ini mah pembahasannya nanti Bu ya. Jadi ketika dia seseorang dia menyengaja tanpa ada rukhsah, maka dia wajib untuk mengganti puasa juga di waktu lain. Nah kalau puasa nazar, ibu misalkan hoyong apa? Hoyong murang kali teh diterima di kuliah di SNBP ibunya. Nazar ibu teh, pokoknya kalau murang kali teh diterima di mana? Di universitas mana? ITB misalkan gitunya. Saya mau puasa nazar sebanyak 7 hari berturut-turut misalkan. Nah itu teh wajib ibu untuk dilaksanakan. Jadi kalau tidak dilaksanakan karena itu wajib jadi dosa. Nah, maka berkah ini ada di dalam surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat berapa ibu? Udah ada di layar ibu. Nah dicatat ibu, bisa ditanya deh nanti jadi door prize punya. Nah, Al-A'raf ayat berapa? Ayat 96. Kalau barokah satu bu ya, tapi kalau barokat banyak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah yang banyak berarti memperbanyak kebaikan yang kita lakukan. Makanya ada ciri-ciri nih ya, ada ciri-ciri orang mendapatkan berkah ibu. Nih makna berkah dulu menurut Islam. Berkah itu apa ibu? Adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan itu yang pertama. Jadi orang dianggap hidupnya itu berkah, mengira bahwa semua kehidupan kita ini jadi barokah. Kumpulnya di sini jadi berkah nggak bu? Berkah nggak? Jalan ibu dari rumah ke sini jadi barokah bu? Karena jadi pahala yang insya Allah akan menyampaikan kita sampai surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jan. Ada yang hafal nggak? Ibu lagi yang ganti ibu, yang lain ibu. Si ibu mah bener hebat itu. Yang lain ada nggak yang hafal? Mangga ibu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Betul nggak bu? Betul. Nah ibu dapat door prize lagi ya. Toib. Nah apa itu tadi? Karena tadi kita dipermudah masuk surga. Itu juga menjadi barokah. Saya ngambil yang kedua saja bu ya nih. Berkah itu mencakup material dan spiritual. Ada apa? Keamanan, ada ketenangan, ada kesehatan, ada harta, ada anak, ada usia. Jadi berkah itu tidak saja hubungannya dengan harta bu, betul? Betul enggak? Jadi ternyata berkah itu bersamaan dengan apa? Kita nih ibu-ibu nih, ibu-ibu, door prize lagi ini teh. Ibu yang hatam 5 kali, mana bu? Yang sudah hatam 5 kali, bukan 5 juz bu, 5 kali hatam siapa? Ada nggak bu? Kayaknya mah sulit ibu-ibunya. Masak punya, kalau sahur punya? Ya, kalau maghrib masak oke bu? Atau ada istilah sekarang teh takjil war gitu ya?
beli takjil, perang takjil kata anak Gen Z mah gitu ya. Yang 4 kali hatam Bu, ada enggak? Dengerin terus pokoknya main. Yang 3 kali hatam ada? Ibu ada ibu? Berapa kali ibu? Oh 1, belum ibu nanti, siapa tahu masih ada yang 2. Yang 2 kali hatam, ada enggak? 2 kali hatam ibu, nah acungkan tangan 2 kali hatam. Sok 2 kali hatam siapa? Acungkan tangan. Oke si ibu ya. Yang 1 kali hatam. Banyak sekali hatam ini. Dicatat Ustazah. Dicatat ini. 1 kali hatam. 1, 2. Ibu mau dicatat ini teh. Catat. 1, 2. Nanti laporan ke Ustazah, laporan yang 1 kali. Yang 1 kali hatam. Betul ibunya? 1 kali hatam. Mudah-mudahan yang sudah 1 kali hatam bertambah nanti jadi 2 kali Yang belum hatam ini masih ada waktunya, coba selesai untuk hatam ibu, minimal 1 kali. Karena Ramadan itu ibu, kenapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Silakan ibu. Ustazah kayaknya mah ini aja deh, kita ini aja. Takut ngantuk si ibu-ibu teh. Kasih materi ini. Nah ibu silakan. Kenapa jadi barokah ibu? Ayatnya apa bu? Syahrul Ramadan. Ibu makanya ngacung ibu. Jangan malu-malu. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Masya Allah, si ibu yang dapat. Si ibu yang dapat atau ibu yang mendapat ini? Nih, bulan Ramadan itu istimewa karena apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu yang dihubungkan itu Al-Qur'an maka menjadi barokah. Jadi kalau sudah itu barokah maka insya Allah kehidupannya tadi apa tuh? Mau mendapatkan keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak dan usia. Kalaulah Allah belum mengkaruniakan kita harta, tapi tadi anak kita sehat, berkah nggak bu? Usia kita bermanfaat, banyak bermanfaat bagi umat. Anaknya nanti insya Allah jadi semuanya bu. Jadi apa? Jadi apa bu? Ya kuliahnya dilancarkan. Pekerjaannya nanti dapat posisi yang baik, bisnis rezekinya juga insya Allah juga akan banyak. Maka itu yang disebut dengan barokah. Maka yang dihubungkan dengan Ramadan ini dengan Quran, ayo kita memperbanyak tilawah. Tuh ya, barokah. Apalagi tuh bu, apalagi kenyamanan dalam keberkahan kita ketika kita nyaman tuh apa sih bu? Dah ini mah dapat suami punya. Suami teh ngeselin tuh bu. Bu, suaminya ngeselin tuh bu. Ngeselin tuh bu. Bener ah. Tanya istri saya sama ngeselin saya bu. Suami teh ngeselin tuh bu. Jujur atuh bu. Suami teh ngeselin tuh bu. Tapi kalau ada suaminya nggak ngeselin berarti hebat. Berarti suami yang hebat. Pengertian sama istri. Bu. Jamaah. Bu walaupun ngeselin bu. Nih walaupun ngeselin. Tapi selama tidak ada KDRT bunya. Selama tidak ada KDRT. Bu kalaupun suami itu ngeselin bu. Ngeselin ya? Enggak. Maksa si Ustaz teh mending ngeselin teh. Bu kalau misalkan suami itu ngeselin bu, kadang nyusahin bu, minta ini minta itu bu ya, banyak permintaan maunya ya, betul ya. Tapi itu teh ketika kita taat sama suami maka itu adalah jalan kunci kita masuk surga. Kata ngeselin masuk surga, itu bisa gitu, bener ibu.
Jadi taat sama suami itu ya selama tidak ada ini Bu ya, KDRT Bu ya. Tapi karena memang ngeselin Bu. Dan memang begitu. Makanya kenapa ibu itu segala-galanya, karena apa? Karena tadi peran ibu itu sangat luar biasa Ibu. Baik bagaimana mengelola keuangan negara Ibu. Baik bagaimana mengelola keuangan negara, nanti ada usaha totong. Ataupun bagaimana mengelola tadi ya, di rumah itu, manajerial di rumah itu ibu. Yang ketiga, tapi tadi dengan kita taat sama suami, maka tadi apa? Kita akan dipermudah jalannya untuk masuk surga. Kalau jadi suami mau diancam Bu. Apa ancamannya? Ku angfusakum wa ahlikum. Jadi suami mah jadi salaki mah Bu, diancam nate neraka. Mun teu balik jadi suami jadi salaki tah neraka. Suami jadi tidak soleh, nah jadi parenting itu. Jadi keluarga tersawes punya sedikit punya. Kalau tadi laki-laki tidak bertanggung jawab maka ancamannya neraka. Tapi kalau ibu-ibu ya taat saja sama suami, ridho sama suami, dapat surga. Diingetin Bu suamina tah ikut pengajian tong ibu-ibu wae. Nanti mah lain pesantren umahat Bu, baru tahun payun mah ya. Pesantren apa? Jamaah umat apa? Jamaah bawa apa? Kok jadi lupa ya? Pesantren apa? Jamaah bawa apa teh apa? Pesantren abi aja gitu ya. Jadi abi kayak kudu di pesantren. Agar apa? Kebayang gak Bu? Ini ada berapa Bu sini jumlahnya Bu? Saya hitung ada berapa ini di sini nih? 600 ada ya? Coba 600 punya keluarga, punya keluarga, ada anak-anak, coba bayangkan. Kalau masing-masing daripada keluarga kita ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, itu segala herang benar-benar mencrang punya. Bener mencrang Bu, masih mencrang? Mencrang. Ini teh belum bahas Ramadan ya, apalagi Ramadan. Masya Allah, jadi jangan dihitung berkah itu hanya sekedar harta. Karena kita menjadi kecil kalau misalkan hanya ukurannya harta. Seolah-olah Allah itu tidak adil. Padahal Allah bahkan maha adil. Maha adil, bahkan maha rohman. Kalau ada orang kaya yang paling kaya nih Bu ya, di segala herang nih. Ada mungkin di ibu-ibu nih. Ada orang salah minta maaf dimaafin, biasa nggak Bu? Biasa nggak? Biasanya minta maaf dimaafin, biasa itu. Tapi ada orang ketika dia minta maaf bukan hanya maaf tapi dia ngasih. Ada nggak Bu kira-kira begitu Bu? Jadi orang dermawan dia biasa ngasih biasa. Tapi kalau dia ngasih yang banyak, maka itu dermawannya itu luar biasa. Itulah kira-kira gambaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Itu saja langsung kita ke bulan Ramadan berkah. Nih, maka ketika di bulan Ramadan, bagaimana kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan? Nih Bu, lihat Bu. Saya ambil karena ini sudah masuk malam Lailatul Qadar ya. Kita baca sama-sama hadisnya Bu ya. Thayyib. Iza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Oh mohon maaf, ini nanti dalam hadis lain. Lihat yang merahnya saja. Pintu surga dibuka Bu. Betul? Lihat deh, bulan Ramadan teh Bu. Tadi makanya Al-Fakir teh motonya hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Beri kebaikan aja walaupun orang itu belum tentu menerima kebaikan kita. Di bulan Ramadan pintu surga itu lebih besar peluang kita masuk surga. Kenapa? Dibuka pintu sebesar-besarnya. Dibuka.
Makanya orang-orang yang berpuasa teh masuk surga namanya pintu apa, Bu? Pintu Ar-Royan. Khusus orang yang tadi dia fokus dalam ibadah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk secara khusus di dalam pintu namanya pintu Ar-Royan. Jadi kalau ada ibu yang pernah haji ya, pernah umroh ya, haji, masuk pintu sekian teh nyasar. Masuk pintunya pintu 30, keluar pintu 45. Dikira nyasar, dah bukan nyasar, dah pasti beda antara pintu 30 sama pintu 40. Saya teh kalau bawa jamaah teh suka sok dikit, Bu. Bu, lihat ya jamaah ya, ini teh pintu 30. Nanti kalau mau pulang lagi keluar pintu 30 agar nanti deket dengan hotel. Karena kalau pintu 40 bisa kemungkinan, besar kemungkinan ibu tehnya bener, Bu, nyasar, Bu. Ini ada pengalaman, Bu, waktu bawa jamaah, Bunya. Doanya teh tadi, Bunya, pokoknya ada istilahnya untuk ikram para tamu Allah. Doa tah. Jadi sebagai mutawif doanya apa? Mau ngebantu jamaah. Benar, Bu. Benar-benar eta mah dikasih sama Allah, bukan diujinya, dikasih sama Allah. Baru nyampe Masjidil Haram, baru nyampe. Jamaah teh pada nyasar, Bu. Pada nyasar. Akhirnya apa? Sebagai penanggung jawab kan harus nyari nggak? Dicari. Ada jamaah mau apa lagi? Mau tuker dolar. Mau tuker real. Jamaah Indonesia teh terkenalnya apa, Bu? Jamaah Indonesia teh terkenal dengan suka lempar jumroh. Padahal apal tabu lempar jumroh, Bu? Apa, Bu, lempar jumroh? Kan kalau umroh mah nggak ada rangkaian lempar jumrohnya. Tapi terkenal baru nyampe langsung lempar jumroh. Tahu nggak, Bu, lempar jumroh itu apa? Baru nyampe teh belum juga ngambil mikot, Bu, belum ngambil mikot ini untuk umroh, udah mikirinnya teh apa, Bu? Nah, si ibu tak pengalaman teh. Belum apa-apa teh mikirnya teh balanja. Iya, Pak Ustadz, hari jualan iya teh di mana? Aduh, si ibu engke heula, Bu. Fokus heula we, tenang. Kalem we pokoknya, ditemenin nawar pokoknya, tenang. Mana? Karena lempar jumroh, baru pulang umroh bawa teng-tengan. Plastik teh pasti isina. Apa teh? Ke masjid bawa teng-tengan deui gitu kan. Jadi oleh-oleh nanti berat ke oleh-oleh, Bu. Enggak apa-apa, Bu, baik-baik. Cuman tadi di sana teh kita harus fokus ibadah dulu. Dan nanti beli oleh-oleh mah ada waktunya. Ada yang qadarullah, Bunya, ini sampai diuji, Bu, ya, al-fakir teh. Jadi ketika mau pulang ke Indonesia sakit, Bu, ada yang sakit asma, kumat. Lalu ada ibu-ibu dari Jerman pakai kursi roda. Di bandara Abu Dhabi. Ibu mau kemana? Mau ke Jakarta. Sendiri, Bu, sendiri. Habis nengok cucu saya di Jerman. Akhirnya apa? Dibawa gitu. Itulah hati-hati dengan niat. Jadi kalau ingin niatnya membantu, maka nanti jangan ngeluh. Kalau niatnya mau baik, maka jangan ngeluh. Eta teh karunia dari Allah. Semoga ridho. Tuh, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu itu benar-benar, Bu. Karena tadi menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setan itu bisa benar-benar bisikannya itu bisa dihancurkan itu hanya dengan satu ibadah. Ibadah ini, ibadahnya apa? Saum, puasa. Hanya bisa dilakukan nafsu kita, hawa nafsu syahwat itu bisa dihancurkan hanya dengan puasa. Kalau tidak dengan puasa, maka tadi gampang sekali bisikan setan. Setan itu mudah sekali bagaimana membawa kita itu kepada kemaksiatan, bahkan kepada jalan setan.
Selanjutnya Ustazah, hadis yang lain Ustazah. Nah, hadis yang lain. Nih. Wah, ini lewat deh. Oh, sebentar Ustazah. Ini menarik nih. Ini ada satu para tabiin saja. Ini lihat. Karena berkah bersedekah jadi berlimpah. Karena berkah puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih afdol daripada di bulan lain. Pahalanya berlimpah enggak? Lihat Bu, ibu yang mau sedekah jadi yang puasa pahalanya berlimpah. Apalagi tuh berzikir tadi berlimpah. Jadi bertasbih itu, berzikir itu bukan hanya setelah sholat. Tapi apa yang biasa kita ucapkan dalam berzikir itu Ibu, maka tadi nilainya di hadapan Allah itu besar, walaupun kalimahnya itu sedikit. Tapi di hadapan Allah itu luar biasa, sangat-sangat besar. Nah, ibu-ibu mah aya nusok ieu nya. Apa Bu? Suka apa teh? Latah. Aya teh Bu di sini nu latah Bu. Nah, nu latah teh kade tah. Mun aya latah teh suka keluar nu kotor-kotor Bu nya. Nah, mun latah mah diubah jadi berzikir Bu, jadi pahala enggak Bu? Dicolek dikit, astagfirullah. Dicolek dikit, innalillahi. Bukan kalimat yang lain Bu nya. Nu jorok-jorok, nauzubillah min zalik. Bu. Semangat enggak Bu? Semangat enggak? Door prize lagi. Sholawat lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Suarana kiri punya. Si ibu mah tadi bagus nih suarana. Lanjut saja. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Ini hadis ini tadi ya. 10 hari terakhir mulai kapan, Bu? Mulai kapan? Mulai hari Jumat. Nih hadisnya Bu. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zami. Ini ada hadisnya 3 Bu ya. Ada man soma, ada man qoma. Nah, ini khusus man qoma lailatul. Bu, saya teh dapat cerita dari nenek saya ini mah. Walaupun memang agak serem-serem oge nih. Jadi kalau kata nenek kapungkur Bu dulu Bu katanya. Jadi si nenek ini kebetulan cerita ini dari ibu. Jadi setiap malam-malam ganjil Lailatul Qadar teh suka yang namanya sholat qiyamul lail. Bu, sholat qiyamul lail. Bukan taraweh, bukan. Malam itu bangun biasa. Si nenek ini teh gitu. Tiba-tiba di malam itu Bu, suaminya teh wajahnya berubah jadi menyeramkan Bu. Jadi si ibu teh jadi tetap sholat. Dulu mah Bu, jadi menganggap bahwa malam Lailatul Qadar itu serem nggak Bu? Eta serem banget, orang mau sholat diganggu sama setan Bu. Dulu mahnya saya teh pas dengar diem we. Eta Lailatul Qadar atau gimana pada paungam udah serem gitu kan. Nah tapi si nenek ini teh katanya istiqomah. Terus aja. Jadi suaminya itu pas ketika sholat itu dibangunin, Pak, bangun Pak. Jadi teh aya suara ada wajahnya jadi serem gitu. Bu, Lailatul Qadar itu buat siapa Bu? Apakah hanya buat bapak-bapak Bu? Benar nggak Bu? Yang itikaf kan bapak-bapak Bu? Ibu itikaf tak? Alhamdulillah. Di mana Bu? Di rumah. Benar Ibu. Tapi boleh nggak itikaf di masjid? Boleh. Jadi di sini dalam suratnya apa? Salamun hiya
hatta matla'il. Buat siapa tak kira-kira? Jadi penduduk langit, para malaikat itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di malam ganjil di Asroh Awakhir, pada saat itu malaikat itu turun, penduduk langit itu turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang tadi menghidupkan kebaikan di malam itu. Mau tilawah silahkan, mau sedekah silahkan, mau apa lagi Bu? Mau berzikir silahkan, mau ke mall Bu? Jika nama punya mun ke mall mah ngira malaikatnya iman teh kudu dibere pahala iman dah tos belanja wae pikiran kan gitunya. Udah banyak kita kedah. Jadi benar-benar di malam eta yang tadi mengharapkan kebaikan di malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Maka kalau ibu-ibu teh buat sahur teh niatin, ya Allah, saksikan ya Allah, ini teh yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Buat sahur, punya ridho tuh ya. Mudah-mudahan itu teh wasilah untuk tadi malaikat teh berikan tadi kepada ya Allah, ini teh solehah pisan dikasih, taat sama suami dikasih. Pas malam teh qolat qiyamul lail, pada itu minta bagaimana Bu, kalau doa itu kira-kira gimana Bu? Bu kalau doa ini saran saya Bu ya, tapi ini jangan semoga Bu. Jangan mudah-mudahan juga Bu. Jangan semoga atau mudah-mudahan, yakin aja Bu. Ya Allah, kabulkan doa saya. Saya minta ini, itu dan sebagainya. Minta. Yakin. Jadi jangan kita aja jadi tidak yakin dengan doa kita. Yakin. Semakin kita tidak yakin, doa akan dikabulkan gak Bu? Dikabulkan gak? Data pede atuh. Makanya kalau misalkan tadi, kalau mau memulainya, kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya yang penuh dengan dosa ini, saya dengan penuh kepakiran ini, ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Saya punya hajat ya Allah, saya ingin naik haji tahun ini ya Allah, saya ingin anak-anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Tolong berikan tadi keluasan rizki ya Allah, kabulkan ya Allah. Gitu Bu. Jadi ya yakin. Kadang kita teh doa teh malu mah. Udah kita mah semuanya manusia teh pendosa, betul dah Bu? Betul nggak? Betul Bu. Kenapa dikatakan orang itu pendosa adalah ketika dalam setiap hidupnya dia tidak mengingat Allah. Nah, kira-kira tadi kita perjalanan dari rumah kita ke sini ingat Allah nggak Bu? Tong ingat door prize Bu. Ya, nggak apa-apa boleh. Boleh mau dapat door prize boleh, ada kebaikan, ada barokah Bu ya. Tapi ingat Allah yang utama. Jadi kalau kita dalam sehari-hari tidak ingat Allah, maka itu juga dosa. Maka apa tadi makhluk yang pendosa ini ya Allah, mohon kabulkan tadi hajat-hajat saya, keinginan saya, gitu Bu. Khususnya nanti di malam Lailatul Qadar. Cung, siapa yang mau dapat malam Lailatul Qadar? Nah, jadi enggak ada Bu. Tohoyong serem. Tadi mas cerita nenek-nenek dulu punya, nenek saya itu mah. Bu yang mau dapat malam Lailatul Qadar siapa Bu? Malam Lailatul Qadar siapa Bu? Mau? Mau atau mau banget? Mau banget, mau sekali? Mau 2 kali? Mau berkali-kali? Amin ya robbal alamin. Tuh dikasih tipsnya tadi ya. Ibu melakukan kebaikan, apa yang bisa ibu lakukan kebaikan, niatkan tadi karena Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah terakhir, kalau nggak salah terakhir, nah ini nih. Bu nih, coba sekarang itu ada 5 ibadah selama bulan Ramadan itu ibu yang istiqomah tuh siapa saja Bu? Tilawah istiqomah nggak Bu? Istiqomah ya. Didoakan semuanya di istiqomah, semuanya dalam tilawah, amin. Yang kedua, sedekah Bu. Sedekah enggak? Sedekah enggak? Nah, jadi dia sedang sedekah teh.
Bu, bener Bu. Jadi kalau kita itu selain tadi kita puasa, kenapa ada hubungannya dengan sedekah itu? Dengan sedekah itu juga bisa menghalau bala Bu. Aman Bu, saya mah tidak seperti Ustadz yang tadi minta sedekah. Aman Bu, aman. Saya tidak minta sedekah. Ibu siapa yang punya? Enggak itu mah. Enggak. Artinya apa? Sedekah itu adalah bagaimana kita ini bisa menghalau bala. Kalau kita safar, ya saya teh kadang ke istri teh kalau perjalanan jauh teh kalau ngelewatin astaga. Bu punten bunya ini mah cerita ini teh. Tadi niatnya tadi ya. Niatnya itu ke tukang parkir teh bukan tukang parkirnya, tapi untuk sedekah. Karena saya yakin di perjalanan nih kan bisa jadi yang namanya supir mah apa Bu? Pertama apa? Ngantuk. Yang kedua apa? Terfokus. Jadi kadang kalau ada namanya kalau supir tuh kadang ada berapa detik itu suka ngeblank Bu. Lagi nyetir teh ngeblank, apalagi di tol dah. Enggak ngantuk. Ah itu. Yang ketiga apa? Ditabrak orang atau nabrak orang. Nah maka tadi sedekah untuk tadi menghalau bala. Maka sedekah Bu. Tuh tadi ya. Tilawah nggak apa-apa Bu. Walau sedikit sekarang belum 1 juz nggak apa-apa. Sedekah belum sekian nggak apa-apa. Belum apalagi biasa zikirnya masih kurang sekian. Doanya, doa mah pasti punya. Pasti kalau doa mahnya. Apalagi tuh biasanya Bu. Apa teh biasanya Bu? Sholawatnya kurang dan sebagainya. Tapi tadi Allah sangat mencintai apa? Wa inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Jadi di bulan Ramadan ini yang harus kita lakukan kebaikan kita selama bulan Ramadan nanti sampai bulan Ramadan selesai nih Bu. Yang paling penting adalah istiqomah walaupun sedikit tuh nggak apa-apa sedikit juga tapi istiqomah. Sekarang tilawah sampai 4 juz. Oh besok kata Pak Ustadz nih mau saya nanti hatam berapa 3 kali hatam besok pokoknya target 5 juz. Pas besoknya udah 5 juz santai we karena masih ada 5 hari nyicil. Kayak arisan punya. Nyicil. Oh udah dicicil 5 kemarin 5 juz. Besoknya boleh enggak? Enggak begitu, Bu. Maka apa? Lebih baik sedikit tapi istiqomah setiap hari ini. Jadi bulan Ramadan yang mau mendapatkan berkah adalah diberikan keistiqomahan setelah di bulan Ramadan. Nih. Ada yang tadi bulan apa? Bulan Sya'ban Bu ya, ada keutamanya Bu ya. Nanti Zulhijjah ada keutamanya, bulan Muharram ada keutamanya, bulan Ramadan penuh dengan keutamaan. Tadi Bu, pesannya Bu ya, bukan menjadi orang-orang yang Ramadhaniyin, yang Sya'baniyin, Muharramaniyin, bukan, tapi menjadi generasi yang Robbaniyin. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain juga. Karena apa? Kita mah para hamba-hamba Allah yang ingin menjadikan jalan kita ridho beribadah. Semoga Allah ridho. Betul nggak Bu? Betul nggak? Nah ini kalau mau dapat barokah istiqomah. Maka dalam apa? Dalam sebentar saja. Dalam apa namanya? Ada Hasan Al Basri ya. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajal itu apa Bu? Kematian kita Bu ya. Waktu akhir kematian kita untuk amalan seorang mukmin selain apa tadi? Kematiannya. Jadi kalau masih kita diberikan tadi umur oleh Allah, maka nanti pemutus daripada amal ibadah kita adalah kematian. Jadi jangan berhenti ibadahnya hanya terputus di bulan Ramadan. Tapi tadi di bulan-bulan lain kita ini para perindu surga, para orang-orang yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang yang menyembah Ramadan, orang menyembah Sya'ban, menyembah apalagi Bu? Muharram dan sebagainya, bukan. Tapi tadi boleh Ramadan kebaikan,
Muharraman kebaikan, Sya'ban kebaikan, taklim dan lain sebagainya. Tapi tadi kita itu semuanya untuk menjadi hamba Allah. Ya, hamba Allah yang tadi hamba-hamba Allah yang insya Allah kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu ya. Bu. Nah, jadi kumaha? Pertama, berkah itu kesimpulan Bunya. Kalau berkah itu ada di waktu kapan Bu? Di setiap waktu kita Bu ya. Di bulan Ramadan jadi berlipat tuh, jadi tambah berkah, bukan berkah tapi jadi barokah, jadi barokat. Tuh. Yang kedua, bulan Ramadan itu ternyata pintu untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah itu sangat luas, sangat besar. Maka kita raih tadi segala amalan kita, mumpung ada kisaran 11 hari lagi, kita bisa ikhtiar tadi untuk bisa mendapatkan tadi ya pahala yang melimpah, juga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, ini yang ketiga, dosa kita akan dihapuskan Ibu, tapi dosa kecil Bu ya. Karena dosa yang bisa dosa besar itu hanya bisa dilakukan dengan yang namanya taubatan nasuh, itu dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil insya Allah sarannya bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita kecil. Tadi Pak Wak Halimnya mengatakan ketika kita bulan Ramadan, bulan Syawal seperti halnya kita ini seperti bayi. Ibu jadi bayi deh Ibu. Jadi bayi. Jadi apa? Apa maksudnya bayi? Jadi dosanya itu masih nol. Kayak apa? Di SPBU-nya dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol gitu ya. Dari apa? Karena apa? Suci bersih seperti anak bayi. Maka tadi kita raih tadi dosa-dosa kita yang tadi kecil-kecil tadi itu ya, dosa-dosa yang memang sengaja atau tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bu, nih ya, ini biar ada ilmunya Bu ya. Nah, kan walaupun tidak nyatet, yang nyatet sabar. Nah, walaupun tidak nyatet tapi dia ada kesimpulannya. Biar apa? Ilmunya bermanfaat Bu ya. Pulang teh dapat ilmu. Yang keempat adalah tadi orang yang berkah di bulan suci Ramadan, dia itu akan istiqomah pula di bulan lainnya. Maka yang keempat adalah istiqomah. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kata dalam hadis apa? Enggak apa-apa walaupun sedikit, tapi Allah mencintai yang sedikit tapi istiqomah. Itu ya biar kesimpulan dari materi kita yang pertama ya, mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semuanya. Yang kedua, ini mah informasi Bu ya. Tadi ini pesantren Umat yang pertama, legal formal tetos aya majelis taklim asyifa Ibu. Ya. Jadi nanti bisa ada setiap kegiatan diundang lagi Ibu. Atau tadi dari para ustad-ustad di sini teh Ibu teh hoyongna ngaji kitab apa tiasa Bu. Tapi kudu megang kitab oke Bunya. Nah, tan talaki itu ya. Mau Quran Bu, tahsin ayah Ibu. Tahsin Bunya. Mau kitab-kitab fikih insyaallah tiasa. Mau kitab-kitab apa? Sirah juga tiasa Ibu. Yang penting mah tadi kita teh semangat mencari ilmu teh tadi untuk apa? Untuk jalan kebaikan kita Bu. Semakin banyak ilmu berarti semakin ketika semakin pinter maka semakin takut sama Allah. Bukan semakin pinter malah tadi saling membenci, tapi apa? Saling menyayangi karenanya dapat ilmu. Begitu. Jadi majelis taklimnya atas ayah yang mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan Nusanes Bunya selain pesantren Umahat, ini ada kegiatan pemudanya Bunya, nanti murang kali tiasa oge. Pokoknya mah kita buat segala herang teh bener-bener. Jadi ruh nasab segala herang teh bener-bener religius Bu. Ya, benar-benar tadi semoga tadi itu semuanya banyak kemanfaatan ya kita dalam berkumpul di dalam majelis taklim ini. Begitu Bunya. Sekian dari Abi ya, dari saya. Mudah-mudahan barokah penuh dengan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya ibu-ibu kita sudah mendapat banyak sekali ilmu dari Kiai Farhan. Izin mengulang kembali, jadi berkah itu didapatkan kapan aja ibu? Ya, setiap waktu itu ada keberkahan. Dan kalau bulan Ramadan itu keberkahannya berlipat-lipat ganda. Iya, dalam Ramadan ini kita memperbanyak amal biar pahalanya juga makin banyak lagi. Seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, selanjutnya ada sesi tanya jawab, tapi untuk satu pertanyaan saja. Ya, jadi akan diminta satu penanya dari ibu-ibu. Iya, baik Ibu, mangga yang mau bertanya silahkan acungkan tangannya Bu. Ada yang mau bertanya? Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, kami dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Yang pertama, mana yang lebih utama dalam murajaah hafalan atau tilawah Ustadz? Karena kan terkadang kita baru punya hafalan sedikit, kalau nggak di murojaah juga berarti, tapi kadang ingin mengejar tilawah juga pengen banyak gitu Ustaz. Nah itu yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, amalan apa yang paling banyak pahala yang bisa kita raih ya Ustaz? Karena kita ibu rumah tangga, kemudian banyak kegiatan rumah yang seperti itu ya. Kemudian tapi kita kayak ingin sekali ya tilawah banyak gitu. Qadarullah diberi kemampuan kesempatan, kita harus bersyukur ya meskipun baru tercapai sedikit. Lalu apalagi Ustadz yang bisa kita kerjakan di sela-sela kita sebagai ibu rumah tangga dalam kegiatan kita sehari-hari? Mungkin ada amalan yang bisa, istilahnya nggak disambi ya Ustadz, tapi tetap pengen gitu. Bismillah. Mungkin itu saja Ustadz Afwan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Hatur nuhun Ibu. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Bu ya, para sahabat dan para tabi'in, bahkan para imam-imam mazhab saja Bu ya, ketika masuk bulan Ramadan itu semua fokus ke tilawah. Jadi fokus untuk bagaimana tilawah dan tadabbur Quran. Jadi kalau tadi antara tilawah dengan murojaah, memang ini tips saja Bu ya, kalau memang mau sambil murojaah, siapkan waktu memang khusus untuk tilawah. Lalu yang kedua, sambil murojaah itu sambil simai. Jadi mendengarkan, kan sekarang banyak Bu ya dari YouTube atau mungkin dari MP3 begitu, sambil kita ini tilawah tapi baca gini Bu. Itu murojaah sebenarnya bisa. Nah ini juga banyak yang dilakukan juga para ustadz-ustadz kita. Jadi kalau mau tilawah sambil murojaah, jadi ada 2 program Ibu. Dari 2 program, kalau mau dapatkan dua-duanya baik. Tapi sebenarnya para ulama tadi itu lebih fokusnya 2 saja, tilawah dengan tadabur. Artinya setiap harinya, bahkan anak tuh punya buku ya dari Mesir tuh, jadi memang tulisan daripada salah satu syekh, tadaburnya setiap hari hanya 1 ayat dari apa yang dia baca. Misalkan juz 1 ada 1 ayat, beliau mentadaburi daripada surat tersebut. Jadi kalau pilihannya bulan Ramadan lebih memfokuskan, karena ibu adalah ibu rumah tangga, tilawah saja. Tapi kalau misalkan mau juga sambil murojaah, maka tadi murojaahnya bisa sambil simai, sambil pegang Quran. Itu juga bisa. Jadi targetnya ya sudah, saya punya target 1 kali hatam, tapi 1 kali murojaah. Itu juga bisa. Lalu yang ahlan wa sahlan Ustaz. Insya Allah Ustaz sudah datang ya, guru kita semuanya. Ahlan wa marhaban. Yang kedua, nah ini yang kedua ini menarik Ibu. Apa? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan Ibu.
Makanya tadi teh suami teh ngeselin Bu ya. Nanti teh usah totong nyampe. Suami teh ngeselin Bu ya. Nah, kadang teh minta ini, minta itu dan sebagainya Bu ya. Jadi memang ibadah yang yang bagi seorang ibu itulah adalah bagaimana tadi Bu. Apa tadi? Taat sama suami saja. Itu. Jadi mungkin tidak ana lebihkan, mungkin tidak ana kurangkan karena dengan segala keterbatasannya ya di bulan suci Ramadan, maka tadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, contoh tadi kan masak Bu ya, apalagi Bu nganter anak juga Bu ya, atau apa dan sebagainya. Tadi itu kalau misalkan tadi diniatkan untuk bagaimana itu untuk keluarga, insya Allah itu baik. Tapi kalau misalkan ibu mau tip yang sederhana, kehususan kita bersama, maka ambil peluang itu ibu dengan apa? Dengan menyiapkan waktu khusus saja ketika apa? Sebelum sahur Bu ya, bangun lebih awal. Nah di sana lah Bu. Ya, mau tahajud silahkan, mau berapa rakaat ya, hanya sekedar 2 rakaat silahkan, mau setelah itu mau salawat mau zikir silahkan. Tapi semua itu memang karena tadi ibu itu adalah luar biasa, jadi taat ya untuk bagaimana keluarga itu menurut ana adalah ibadah yang paling mulia bagi seorang ibu. Ya itu ibu ya dari ana ya. Ya itu hanya sekedar tips saja ibu ya untuk keluarga kita. Mudah-mudahan sekali lagi karena Ustadz sudah datang, temanya tentang keluarga. Nah insya Allah beliau nanti akan sangat berpengalaman untuk berkaitan dengan tentang keluarga. Bisa nanti digali dari beliau tentang keluarga. Demikian, mangga Ustazah.